Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim tasliman katsira. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Majelis MPKSDI cabang Bulakamba sebagai penyelenggara PA Baitul Arqam yang saya hormati, keluarga besar SMP Muhammadiyah Banjaratma yang diamanati sebagai tempat untuk kegiatan Baitul Arqam, Bapak dan Ibu jamaah Baitul Arqam yang masih setia. Kenapa saya bilang masih setia? Karena sebagian sudah ada yang pulang, ada yang berkepentingan dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah sampai pagi hari ini kita masih bertahan untuk mengikuti kegiatan Baitul Arqam sampai khatam insya Allah. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang terpilih dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang dipandang mulia menurut Allah bukan menurut manusia adalah orang-orang yang bertakwa. Hadirin jamaah rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum. Saya seperti halnya walaupun belum pernah, tapi kayak mau ceramah di televisi. Jadi harus mengikuti itu ya. Tadi udah dikatakan oleh Mas Rosidin, jangan mengucap salam lebih dulu sebelum saya memberikan apa-apa. Jadi kalau tadi terkesan agak lama, itu karena saya mengikuti aturan. Ya. Mari pada kesempatan pagi hari ini dalam suasana yang cukup seger tentunya. Gimana tadi malam tidur nyenyak? Kalau saya jujur tidak bisa tidur nyenyak karena satu ruangan saya mendengarkan dengkuran yang bermacam-macam. Ada yang ngikek, ada yang wer. Saya ini suara apa itu? Adakah yang dicekik? Ya Allah, kok macam-macam teman gitu ya? Jujur saya tidak bisa tidur nyenyak. Biasa saya tidur di rumah itu sendiri. Loh, tidak sama istri. Saya dengan istri itu punya kemauan yang berbeda. Kalau istri tidak suka pakai kipas angin, kalau saya
sukanya pakai kipas angin. Jadi nggak bisa di satu, kecuali titik-titik. Gitu ya. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada sang pencerah kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah rahimakumullah, hadani Allah wa yakum. Pada kesempatan kuliah subuh atau kajian ba'da subuh pada kesempatan pagi hari ini, saya ingin menyampaikan di dalam, ya untuk keren-keren dikit lah ya, saya mengatakan di dalam kitab Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah jilid pertama, itu tebalnya 1,5 cm. Ada yang pernah baca buku sampai sempat ke ngukur ke buku tebelnya pirang senti? Enggak ya. Nah, kalau kitab atau buku HPTM jilid yang ketiga itu tebalnya sampai 4 cm. Itu lebih tebal. Nah, itu yang terbaru. Nah, kalau fatwa-fatwa tarjih yang bentuknya tanya jawab itu dibagi menjadi, sekarang konon sudah sampai 9, jilid 1 sampai 9. Kalau saya baru memiliki 1 sampai 8, jadi kurang 1 lagi. Nah, jamaah rahimakumullah, dalam kitab Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah jilid yang pertama pada halaman 111, di situ dalam Kitabus Shalah atau kitab yang menjelaskan dan menerangkan bab tentang sholat, itu diajarkan perihal tentang bacaan atau doa di saat duduk tahiyat, baik awal maupun akhir. Ya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, berarti diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis tersebut dari Abu Bakar, bahwa Abu Bakar meminta kepada Rasulullah untuk diajarkan salah satu doa di saat tahiyat. Maka kemudian Rasulullah mengajarkan doa. Nah, salah satu di antara doa itu adalah mungkin untuk kita, ya, untuk kita itu kalau doa di saat tahiyat akhir kelihatan sudah hal biasa insya Allah. Dan mudah-mudahan kita sudah hafal. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Aku berlindung dari azab jahannam. Ini permintaan kepada Allah untuk dihindarkan, ya, atau berlindung dari neraka jahannam. Kemudian berlindung dari azab kubur. Lalu berlindung dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Dan minta kepada Allah untuk dilindungi dari Dajjal. Itulah doa ketika di tahiyat akhir sebelum salam. Insya Allah Bapak dan Ibu sudah membiasakan membaca doa ini di setiap kali sholat, terutama di tahiyat. Tapi ini hanya kemungkinan sih, mudah-mudahan tidak sesuai dengan apa yang saya perkirakan. Untuk tahiyat awal, ini terkadang banyak yang belum memahami, apalagi sampai pada hafal di dalam membacakan doa. Jadi ketika tahiyat awal, setelah membaca
innaka hamidum majid, itu jangan buru-buru bangkit untuk melakukan rakaat yang berikutnya. Tahan dulu, bacalah doa. Apa doanya? Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Mohon maaf ibu bapak sampun hafal. Nembek krungu. Alhamdulillah untung mengikuti Baitul Arqam. Kalau ndak berpisan ora krungu. Tapi alhamdulillah. Tapi saya yakin sudah banyak yang hafal. Ini bisa Bapak dan Ibu lihat di Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah jilid pertama halaman 111. Dan perihal tentang babus sholah itu dirapatkan pada Kongres Muhammadiyah yang ke-18 di Solo tahun 1929. Ibu Bapak sudah ada yang lahir? Wah, ya belum lah. Itu udah jauh banget. 18 tahun setelah Muhammadiyah berdiri, itu majelis tarjih membahas perihal tentang sholat. Jadi perihal sholat ini sudah dibahas jauh sebelumnya, sejak tahun 1929 di Solo. Dulu itu namanya bukan muktamar, tapi kongres. Dan kongresnya itu per tahun. Kalau sekarang kan 5 tahun muktamar. Baik, kita lanjut. Kenapa Abu Bakar As-Siddiq, salah satu sahabat Nabi yang paling bijak? Nah, bukan berarti yang lain tidak bijak. Tapi Abu Bakar As-Siddiq itu dikenal orang yang paling jujur dan bijak. Kalau sahabat Utsman itu dikenal karena kedermawanannya, karena kekayaan yang dimilikinya. Sahabat Ali itu dikenal karena kecerdasannya. Sementara sahabat Umar bin Khattab itu dikenal karena keberaniannya. Sangkin wanine mendapat julukan singa padang pasir. Kalau di sini mungkin singa padang rumput ya. Nah, sahabat Abu Bakar As-Siddiq minta kepada Rasulullah diajarkan salah satu doa di dalam sholat, yakni tatkala tahiyat. Maka kemudian Rasulullah memberikan satu pelajaran, di antaranya doa yang tadi sudah saya bacakan di tahiyat akhir, kemudian di tahiyat awal. Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira. Ya Allah, hamba telah banyak menzalimi pada diri sendiri. Ya. Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira. Wala yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli. Maka tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosaku kecuali Engkau. Ampunilah hamba dan berikanlah hamba rahmat. Ini pengertian dari doa Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira wala yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Sungguh Engkau Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Di sini ada kata inna. Dalam gramatika bahasa itu dinamakan kata takkid atau lit ta'kid yang menunjukkan bahwa Allah menyampaikan dengan sungguh. Ketika Abu Bakar meminta doa, lantas kemudian Rasulullah mengajarkan doa yang semacam itu, maka menggambarkan bahwa betapa banyak manusia itu melakukan kezaliman. Disadari ataupun tidak bahwa kita itu banyak melakukan kezaliman. Apa itu kezaliman? Kezaliman itu bisa diartikan itu dengan kejahatan.
kezaliman itu setidaknya ada 3. Yang pertama, zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa? Zalim kepada Allah. Contohnya adalah orang yang menduakan Allah, orang yang mensekutukan Allah. Tadi malam sudah disebutkan bahwa Allah itu cemburu ketika hambanya itu menduakan Allah. Maka orang yang melakukan kesyirikan itu adalah telah melakukan kedzaliman kepada Allah. Yang kedua, kedzaliman kepada sesama manusia. Apa contohnya? Seorang hakim yang tidak adil ketika memutuskan satu masalah, itu namanya zalim. Ibu bapak ketika berdagang tidak jujur, itu namanya zalim. Seorang dokter yang kemudian melakukan malpraktek, itu namanya zalim. Ketika kita mencaci orang lain, mencerca orang lain, menghakimi orang lain tanpa dasar, itu namanya zalim. Berghibah, bernamimah, memfitnah, zalim. Pernah kita melakukan hal demikian? Zalim. Tapi juga ada kezaliman yang diperbuat pada dirinya sendiri. Sekalipun kezaliman yang diperbuat pada diri sendiri itu tidak membawa efek untuk orang lain, karena pada dirinya sendiri. Tapi kalau zalimnya kepada orang lain, jelas itu merugikan orang lain. Nah, zalim kepada dirinya sendiri itu contohnya apa? Kalau kita meninggalkan sholat, itu namanya zalim. Zalim pada diri sendiri. Kita sholat atau tidak sholat, orang lain tidak terpengaruh dengan kezaliman kita. Tapi itu zalim. Ketika kita melaksanakan atau melakukan sesuatu yang sebenarnya itu dilarang oleh Allah, tapi oleh kita dilakukan zalim. Maka karena dirasa bahwa oleh Rasulullah, baik itu para sahabat maupun umat sebelumnya, ya, banyak melakukan kedzaliman, termasuk zalim pada dirinya sendiri, maka kemudian Rasulullah mengajarkan doa, Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsira wala yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Baru kemudian bangkit untuk melaksanakan rakaat berikutnya. Itu dilakukan manakala kita jadi imam. Kalau jadi makmum waktunya masih cukup, baca. Tapi kalau imam sudah bangkit, ya kita ikut bangkit. Atau ketika kita sholatnya sendiri. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, hadani Allah wa yakum. Yang berikutnya, jangankan kita manusia biasa. Kita manusia biasa bukan? Biasa. Ada yang luar biasa? Kita ini adalah manusia biasa. Artinya, para nabi, rasul pun itu dalam kisahnya ada yang pernah berbuat kezaliman pada dirinya sendiri. Mau tahu? Nenek moyang kita, Nabi Adam alaihis salam beserta istrinya Sayyidah Hawa. Di dalam Al-Quran surah Al-A'raf surat yang ke-7 ayat 23 disebutkan Nabi Adam setelah melakukan kezaliman. Apa kezaliman yang diperbuat Nabi Adam? Oleh Allah dilarang untuk mendekati, apalagi sampai mencicipi pohon kulti. Ya. Itu ayat 22. Nah, nanti ayat yang 23-nya itu adalah bentuk penyesalannya.
Tapi oleh Nabi Adam beserta istrinya bukan saja mendekati, bahkan keduanya sempat mencicipi. Sehingga kala itu Nabi Adam beserta istrinya itu lepas seluruh pakaian yang ada. Mohon maaf ya. Ya dulu belum ada pakaian, tapi istilahnya itu pakaian walau menggunakan daun atau apa itu. Terlepas semua. Itu di ayat 22-nya. Lantas di ayat 23-nya Nabiullah Adam alaihissalam sebagai bentuk penyesalannya kepada Allah karena telah berbuat zalim pada dirinya sendiri, lalu Nabi Adam dengan Sayyidah Hawa membaca istighfar. Apa istighfarnya? Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami, itu kata Nabi Adam, kami telah berbuat kezaliman. Maka berikanlah kepada kami rahmat. Jika engkau tidak memberi kami rahmat, sungguh kami termasuk orang-orang yang sangat merugi. Ini istighfarnya Nabi Adam. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kemudian ada Nabi Yunus, ya, Nabi Yunus atau Nabi Zunnun. Kita kan kenalnya Nabi Yunus ya, tapi di dalam Al-Quran disebutkan Nabi Zunnun. Satu ketika Nabi Yunus itu pergi dalam keadaan marah. Yang namanya Nabi tidak boleh marah, tapi oleh Nabi Yunus itu marah. Maka kemarahan yang diperbuat oleh Nabi Yunus, Allah mengetahuinya, maka kemudian Allah pun memberikan ya semacam teguran. Apa tegurannya Allah kepada Nabi Yunus? Nabi Yunus dilemparkan ke laut, kemudian ditelan oleh salah satu ikan yang bernama ikan nun. Baru dengar ya ada ikan nun. Nah kalau ibu-ibu kenalnya ikan bandeng, ikan mujair, ya Bu. Kalau ikan bandeng, ikan mujair nggak bakal mungkin bisa nelan manusia. Ya? Tapi ikannya yang ditelan manusia. Tapi yang menelan Nabi Yunus atau Zunnun itu adalah namanya ikan nun. Mungkin kalau sekarang, mungkin ya itu semacam ikan hiu ataupun ikan paus. Itu ya. Maka kemudian oleh Allah Nabi Yunus mendapat satu konsekuensinya karena telah berbuat kemarahan. Kemudian Nabi Yunus ditelan oleh ikan nun. Nabi Yunus mengalami 3 kegelapan. Zulumatin salas. Apa 3 kegelapan itu? Yang pertama, gelap karena berada di dalam perut ikan. Yang kedua, gelap karena berada di dalam atau di dasar laut. Dan yang ketiga, gelap saat di waktu malam. Kira-kira angger wong wis peteng, toli peteng man, arane apa? Bahasa Belandane peteng dengdet. Lantas Nabi Yunus menyesali apa yang diperbuatnya. Sehingga kemudian Nabi Yunus pun beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa istighfarnya Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Quran surah Al-Anbiya. Surat yang ke-21 ayat 87. Tapi saya tidak hafal halaman keberapa di pojok kanan kiri, saya tidak hafal. Ya. Jadi Al-Quran surah Al-Anbiya surat yang ke-21 ayat 87. Itu bentuk penyesalan Nabi Yunus setelah melakukan kezaliman berupa kemarahan. Nah, nyong panjenengan
marah dalam satu hari berapa kali? Dalam satu minggu berapa kali? Terus bentuk istighfar kitanya sudah berapa kali? Makanya jangan dilupakan setelah tahiyat awal sebelum bangkit sempatkan membaca Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira dan seterusnya. Jangan berpemahaman angger tahiyat awal setelah membaca sholawat Nabi langsung bangkit. Malah kadang-kadang sholawat Nabinya nggak sampai rampung, cuma Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad bangun. Muhammadiyah enggak, harus diselesaikan sampai innaka hamidum majid, bahkan dilanjutkan dengan doa. Bisa dipahami Ibu Bapak? Insya Allah. Nah, yang terakhir Bapak dan Ibu, saya ingin urun pikir saja lah ya, tidak berniat menggurui panjenengan semua. Yang pertama, saya ingin menyampaikan perihal tentang kaifiatus sholat, terutama dari yang bisa kita lihat. Di antaranya adalah cara mengangkat kedua tangan di waktu kita sholat. Sebelumnya saya sampaikan, ada 4 ketika kita mengangkat kedua tangan. Yang pertama, ketika takbiratul ihram. Eling-eling. Nah, kalau takbiratul ihram, insya Allah tidak ada yang lupa lah ya. Yang kedua, itu saat ketika kita mau ruku. Jadi kalau mau ruku itu angkat tangan. Seperti halnya mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Diangkat tangannya. Jangan langsung Allahu Akbar. Itu jangan. Jadi ngangkat tangan dulu baru kemudian ruku. Itu yang kedua. Yang ketiga, itu di saat i'tidal, bangun dari ruku. Sami Allahu liman hamidah. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, ketika bangun dari tahiyat awal. Yang lain tidak perlu mengangkat tangan. Ya, kadang-kadang baru rakaat pertama ngangkat tangan gitu ya. Tapi giliran dari tahiyat awal tidak ngangkat tangan. Itu kan bolak-balik gitu ya. Maka kita luruskan. Lalu cara mengangkat kedua tangan itu seperti apa? Ya. Nah, saya baca di HPTM jilid yang ketiga itu jelas banget. Cara mengangkat tangan di saat kita sholat, baik di waktu takbiratul ihram maupun di tempat yang lainnya atau di waktu yang lainnya, itu mohon maaf ya, ini sekedar untuk biar sama lah kita sholatnya. Ibu jari itu berada di bawah daun telinga. Lalu jari-jari ini jangan dirapatkan, tapi sedikit direnggangkan. Tapi juga tidak terlalu renggang. Itu keterangannya demikian. Jadi ibu jari berada di bawah daun telinga, jari-jari sedikit merenggang. Seperti ini Pak Bu. Pertanyaan, ibu dan bapak adakah beda dalam persoalan itu? Tidak ada. Dalam persoalan sholat tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Semuanya sama. Di keterangan akhir bab sholat itu disampaikan tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam kaifiatus sholat. Nek wong lanang sampai sini, nek wong wadon begini, itu tidak ada. Semuanya sama. Jadi siapapun di antara bapak dan ibu yang kalau takbir mengangkat kedua tangan belum sampai sempurna ke sini, mohon mulai dari sekarang diangkat kembali sampai sini. Soalnya mohon maaf tadi saya juga melihat masih banyak di antara kita yang ketika mengangkat kedua tangan masih bermacam ragam. Walaupun itu tidak salah, tapi kalau kita mau kembali kepada tuntunan tarjih harus seperti ini.
Jelas nggih Pak Bu? Nggih. Wis pokoke ikutilah yang ada di tarjih sebatas kita paham. Yang belum paham karena belum paham. Kiranya itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Mari kita akhiri kuliah subuh pagi hari ini seraya dengan membaca doa subhanallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf sebelumnya. Nasrum minallah wa fatkum qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.